Alhamdulillah, begitu besar rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Begitu besar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Kasih sayang terbesar mungkin ini adalah, atau mungkin pagi menjelang siang inilah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Dan hidupnya seorang muslim atau mukmin itu tidak lain tidak bukan dalam rangka menjalankan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim yang memahami tentang tujuan hidupnya, sejatinya dia harus terus termotivasi untuk menjalani sisa-sisa hidup ini untuk terus mengadakan atau mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah perintahkan. Maka itulah kebahagiaan sebenarnya. Para ahli-ahli atau ilmuwan-ilmuwan, mereka mempelajari berapa lama kebahagiaan yang didapatkan seseorang ketika mereka melakukan sebuah kegiatan-kegiatan. Ada yang membeli mobil, ada yang ketika sudah wisuda, ada yang menikah, segala macam. Ternyata kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya duniawi tadi tidak lama bertahannya. Ada yang cuma bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada 1 bulan, tapi tidak ada yang long lasting, tidak yang lama. Maka sesungguhnya kebahagiaan kita hidup di dunia ini adalah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ketaatan kepadanya atau menjalankan kewajiban kita kepadanya, yaitu menghamba kepadanya atau beribadah kepadanya. Itulah kebahagiaannya. Maka amat sangat disayangkan kalau seandainya ada seorang yang hidupnya tidak bahagia, hidupnya sibuk dengan memikirkan keluhan-keluhan, hidupnya sibuk dengan memikirkan apalagi yang mau dikeluh kesahkan dalam hidup. Karena seorang yang bisa mengucapkan Alhamdulillah saja, seperti seorang sahabat ya, terakhir Nabi SAW, yaitu Abu Kilab al-Jurmi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa aku bisa mengucapkan Alhamdulillah saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan pastinya kita memohon kepada Allah agar kita bisa dikumpulkan lagi nanti bersama Rasulullah SAW, manusia yang hidupnya hari-harinya memang sudah diwahyukan oleh Allah untuk memberikan penerangan kepada kita semua hari ini. Maka salawat dan taslim yang terbaik kita sampaikan kepada baginda Nabi alaihissalam. Teman-teman sekalian, jazakumullah khair atas undangan dari Mimbar TV, dan hari ini saya bisa berbagi di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan, mudah-mudahan insyaallah, karena ilmu itu cuma sekedar ilmu kalau tidak diamalkan. Bicara tentang tema kita pagi hari ini tentang good food dan good life, sebenarnya temanya atau mungkin judul-judul seperti ini nyambung saja dengan pembahasan-pembahasan yang sudah saya jelaskan. Karena memang seorang mukmin itu, kalau kita kembalikan kepada azas dari hadis Nabi SAW bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja, maka good itu kan baik. Maka kalau kita bicara tentang makanan pun, sejatinya makanan yang dikonsumsi oleh seorang mukmin itu adalah makanan yang baik juga. Artinya ketika ada seorang, kalau kita bicara tentang penyakit, tentang masalah-masalah kesehatan Bapak sekalian, maka sejatinya itu semua bermula dari kebimbangan atau ketakseimbangan jiwa atau imannya. Mungkin Anda tidak percaya, ya, mungkin Anda tidak percaya, tapi faktanya begitu. Ya, dan musuh manusia itu syaitan, iblis dan bala tentaranya itu terus mengintai manusia. Bayangkan ulama-ulama ya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang dari 5 penyebab yang dalam buku Tazkiyatun Nafs atau Ad-Da'wa itu disebutkan bahwa terlalu banyak yang makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara, ya, beberapa dari yang menyebutkan lemahnya iman. Jadi ya, hati dan iman yang baik. Jadi mungkin ada orang yang hobinya
sukanya gitu marah gitu kan, kebenciannya, dendamnya begitu luar biasa, misalkan kayak begitu. Mungkin orang ini jarang bertemu dengan fakir miskin, mungkin orang ini jarang bersedekah, mungkin orang ini jarang menjenguk orang sakit, atau mungkin nggak pernah menjenguk orang sakit, atau mungkin orang ini nggak pernah atau sudah lama sekali tidak datang ke pemakaman atau mensolatkan jenazah. Jadi hatinya ya, jiwanya atau imannya tidak terasah di situ. Ketika ini terjadi Bapak sekalian, maka yang terjadi berikutnya adalah akan muncul perubahan perilaku. Jadi ketika jiwanya, imannya sudah bermasalah, nah kita bicara masalah baru kita bicara tentang makanan, gitu kan. Jadi ketika jiwanya, imannya, ya hatinya bermasalah, maka otomatis akan terjadi perubahan perilaku, ya. Terjadi perubahan perilaku pada orang tersebut, ya. Jadi kalau itu sudah terjadi, bagaimana itu semua terjadi? Ya pasti ada pengaruh dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, ya seperti itu. Ya maka hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau terjadi, ya maka kita harus cepat-cepat mengintrospeksi. Jadi misalkan ada orang nih, maaf ya, hobinya tiap hari ya misalkan makan makanan yang nggak sehat, tiap hari tuh makan makanan yang penuh dengan penyedap, tiap hari makan makanan yang ya sebelah mungkin mie instan, tiap hari makan mie instan, tiap hari makan makanan yang nggak sehat. Coba ditrace balik, mungkin ada masalah di keimanannya dia, ya. Jadi mungkin ada masalah di keimanannya dia yang akhirnya membuat perubahan keinginan, karena stres, kecemasan secara fisiologis membuat seseorang itu menginginkan sesuatu atau memerlukan sesuatu sebagai penopangnya. Contoh begini, orang yang stres terus sekalian, orang yang terus cemas, terus galau segala macam gitu-gitulah, maka otomatis orang tersebut membutuhkan kalori yang cepat, ya kalau mungkin bahasanya itu fast instant energy, ya fast instant, jadi energi dalam bentuk cepat yang bisa diserap, dan paling mudahnya ya semua produk-produk yang bentuknya manis ya, seperti ya kayak gula pasir. Makanya orang-orang yang cenderung ya cemas was-was, dia butuh terus tuh, ya. Dia butuh terus bahan-bahan yang sifatnya manis yang mengakomodir lah kecemasannya tadi untuk dia bisa terus mempertahankan kecemasannya, ya seperti itu. Jadi asal atau akarnya itu memang dari sana, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kecenderungan seseorang itu untuk makan yang tidak baik, ya memang itu ada hubungannya dengan iman, ya. Kalau Anda baca dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan, makanlah, minumlah kalian, wakulu wasru wala tusrifu, jadi ayat itu belakangnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam makanan yang dimakan seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada iblisnya. Itu saya pernah posting di YouTube juga bersama Ustaz Budi Asari, dan beliau jelaskan tentang itu juga, ya, tentang bahwa ternyata subhanallah dalam makanan yang kita makan itu ada iblisnya. Ada setan bercokol di situ, gitu kan, yang menanti seseorang untuk apa? Untuk tidak mentaati aturan-aturan yang sudah diajarkan Allah dalam Al-Quran pastinya, dan dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seperti itu. Jadi masalah itu di situ. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara memperbaikinya. Dan pertanyaan sebenarnya adalah, akibatnya itu apa? Akibat dari terlalu banyaknya makanan-makanan yang kalau tadi kan good, ya, good itu kan lawannya bad gitu kan, bad gitu kan. Jadi good itu lawannya bad, gitu kan? Jadi bad food gitu kan. Jadi bad food balik-baliknya ke bad mood. Bad mood is bad life, gitu kan, seperti itu. Tidak heran orang-orang zaman sekarang banyak saya temukan urusan remeh-temeh, urusan kecil-kecil, urusan yang sebenarnya nggak perlu menguras energi, gitu kan. Itu mereka bisa bertengkar juga, Masya Allah. Orang kayak begini kadang-kadang saya mikir jangan-jangan bermasalah itu di sisi makanan yang dikonsumsi setiap hari, ya seperti itu. Jadi menurut sekalian,
akibat dari semua ini memang ujung-ujungnya ke perubahan perilaku. Jadi bagi seseorang, jadi kalau perubahan perilaku ini ya pertanyaannya dari mana asalnya, atau mungkin apa itunya, kata kuncinya. Jadi setiap makanan-makanan yang tidak baik yang dikonsumsi seseorang, tadi kan bicaranya mempengaruhi perilaku, benar. Gula yang berlebihan itu mempengaruhi perilaku. Percaya tidak percaya bro sekalian, atau mungkin Anda yang sudah pernah baca juga, gula pasir itu bisa mempengaruhi kebiasaan atau sikap bahkan habit seseorang. Gula pasir itu gula pasir loh. Ya belum lagi cerita yang lain, masih banyak yang lain. Terutama kalau sudah hubungannya sama logam berat. Emang kita makan logam berat, kita makan plumbum, kita makan merkuri, kita makan timbal tadi kan. Mungkin Anda menyatakan, oh tidak dong. Tapi Bapak Ibu sekalian, Anda pernah, mungkin nggak banyak orang tahu bahwa dalam banyak sekali produk-produk ya, ada kosmetik, ada toiletries, bahkan mungkin gorengan yang dimakan oleh seseorang pun itu bisa jadi ada logam berat di situ. Kalau sudah logam berat kena nyantel di otak, maka behavior dia, sikap dia bisa berubah. Emang gorengan bisa kena logam beratnya? Bisa Bu, Pak. Bapak Ibu, kalau Anda pernah beli gorengan, ya ini contoh aja, di gorengan itu kan biasanya ada, bukan biasanya, yang goreng kan bukan yang Bapak jual itu kan, mereka juga nggak tahu gitu kan. Itu biasanya pakai apa? Pakai kertas. Yang kertasnya itu biasanya ada tulisannya, ada mungkin tinta di situ. Tinta itu kan ada itunya loh. Ada logam berat di situ di dalam tinta. Ini belum cerita tentang styrofoamnya, plastiknya, belum. Maka coba lihat yang sekarang, perubahan perilaku dari bad food ya, yang ada itu akhirnya bad mood, akhirnya bad life gitu kan. Orang yang bawaannya gampang bete, gampang marah, gampang tersinggung, baperan gitu kan, moody, nggak jelas. Nah, gitu yang terjadi zaman sekarang. Jadi subhanallah, jadi kalau kita memahami ini semua ya dengan konsep ya good food, good life segala macam dari itu, maka memperbaiki itu gampang, karena memang Allah sejatinya ya sudah memberikan kepada tubuh kita kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Asal apa? Asal disiapkan bahan baku yang tepat, asal disiapkan bahan baku yang benar, maka tubuh itu bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau kita sekalian bicara tentang keseimbangan lah katakanlah pada konteks ini, maka sejatinya sel-sel tubuh kita itu berpasangan ya, berpasangan. Jadi semua yang kita makan itu ya, either ya, apakah dia nanti menguatkan pasangan itu tadi, atau dia bisa menyebabkan pisahnya pasangan tadi yang kita kenal dengan radikal bebas. Itu aja sebenarnya. Dan kalau dia berpasangan ya dengan baik ya, berpasangan elektron-elektron itu berpasangan ya, maka otomatis terjadi keseimbangan dalam tubuh kita. Ya tinggal nanti bagaimana caranya kita memperbaikinya. Bagaimana caranya kita memperbaiki moodnya kita, atau good life itu kita bisa dapatkan dari Islam dengan cara apa? Sebenarnya mudah. Lagi-lagi saya katakan mudah. Kenapa? Ya mau atau tidak mau aja sih sebenarnya. Kayak tadi pagi ada orang di Instagram saya tanya, dok bagaimana caranya saya mengurangi jajan yang berlebihan? Saya bilang jawabnya gampang aja, banyakin puasa sama jangan pegang handphone. Kok bisa? Banyakin puasa ya akhirnya nggak jajan kan? Yang pertama itu, yang kedua jangan pegang handphone. Zaman sekarang kalau pesan makan bisa pakai handphone, gitu loh. Yang ketiga, jangan banyak ketemu orang. Ketemu orang kan kadang-kadang, nanti tolong belinya nanti saya bayar deh, gitu loh, semacam seperti itu. Ya, mau atau tidak mau saja sebenarnya. Maka saya tadi pagi juga baru saya dapatkan lagi berita kabar dari salah satu ya rekanlah sahabat saya di dunia dakwah ini. Saya katakan ada yang sudah 6-8 tahun gitu kan, nggak punya anak, sekarang ternyata punya anak. Ya, bisa punya anak, alhamdulillah dari Allah, pastinya Allah anugerahkan. Itu bukan 1-2 kasus atau bukan 1-2 kali loh, itu banyak kali saya dapatkan di situ Bapak Ibu sekalian. Yang ternyata apa? Ternyata kalau ngerti konsepnya memperbaiki tubuh kita itu, kita akan dapat good life, good health, good mood ya, good idea gitu kan, good motivation, apalah macam seperti itulah, al-fa'lu kalau mungkin bahasa Arabnya. Jadi orang-orang beriman itu kalau sejatinya mereka menjaga makanannya, menjaga apa yang masuk ke tubuhnya, maka otomatis mereka akan menjadi orang yang cerdas, orang yang ceria, orang yang penuh semangat. Kalau apa? Kalau yang dimakan itu makanan-makanan yang sifatnya
memang menguatkan tubuhnya, ya. Nah, nanti baru kita memahami konsepnya atau mungkin apa langkah-langkah yang bisa kita kerjakan ya untuk memperbaiki atau menciptakan good life itu. Ya, langkah pertamanya ya adalah ya stop gitu kan. Jadi kalau mau good life atau mau dapat good life itu ya langkah pertama jadi beri makanan kepada hati kita atau jiwa kita atau ruh kita, ya. Bahasa saya begini, makanannya untuk fisik kita adalah ya katakanlah ada tomat, ada sayur, buah apa segala macam, itu makanan untuk fisiknya kita. Tapi hati kita, jiwa kita atau iman kita, apa makanannya? Makanannya justru tidak makan. Ya, makanannya justru tidak makan. Jadi kalau mau jiwanya atau pengen punya kehidupan yang bukan good lagi tapi better life ya, atau mungkin kehidupan yang jauh lebih baik, maka kurangi makanannya. Ya, artinya berarti ada syariatnya nggak ada yang kita kenal dengan puasa. Atau kalau sekarang orang bilang intermittent fasting lah, atau mungkin melaparkan diri lah, atau mungkin macam-macam lah istilah orang-orang ilmuwan zaman sekarang. Tapi saya katakan sebenarnya paling gampang ya, mari melaparkan diri, mari mau berpuasa. Itulah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan atau menjaga atau mendapatkan sel-sel yang jauh lebih baik, ya seperti itu. Baru nanti kita masuk yang kedua. Jadi kalau kita bicara yang kedua, nah setelah ini dipuasakan, dikuatkan dengan melaparkan diri untuk tidak terlalu banyak atau tidak banyak makan, ya. Maka yang kedua yang kita lakukan adalah dikeluarkan bahan-bahan atau mungkin sel-sel yang bermasalah tadi. Ya, makanya kalau Anda lihat urutannya dalam Islam, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan Islam itu ikutin saja, atau mungkin urutannya sudah jelaskan Nabi contoh. Mungkin ada urutan yang Nabi katakan, Nabi pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan yang kita kenal sebagai puasa Yaumul Bid, ya 13, 14, 15 udah lewat. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, ya. Hadis yang hasan seingat saya, bahwa Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19 atau pada tanggal 21-nya itu akan menyembuhkan penyakit. Jadi ada urutannya teman-teman sekalian. Jadi setelah berpuasa dibersihkan, ya di stop gitu kan, dikeluarkan di sana. Dikeluarkan itu maksudnya apa yang dikeluarkan? Dikeluarkan dalam proses pembekaman itu yang memang bukan darah sebenarnya, tapi cairan interstisial, ya. Yang berasal dari kapiler-kapiler yang tersebar paling banyak dalam tubuh kita. Jadi Masya Allah kalau kita membahas tentang bekam itu memang luar biasa canggihnya. Jadi itu mengeluarkan sel-sel atau mungkin kalau mungkin bahasa di kita itu causative pathological substance, ya, atau CPS. Substansi-substansi yang menjadi pemicu penyakit, termasuk salah satunya radikal bebas tadi. Itu dikeluarkan. Jadi yang tadi sudah kacau beliau itu dibuang dengan cara berbekam. Jadi itu yang kedua. Nah, jadi if you want to have the better life, ya tadi, ya pertama tadi dia bersihkan, mulailah untuk nyetop, kurangi ya makanan-makanan yang tidak sehat. Dan kita tahu kok, teman-teman gak usah diajarin lah. Jadi kalau saya sampaikan kepada Anda, ya. Misalkan lah ya, 1 piring nasi goreng misalkan dengan 1 piring, ya let's say paling sederhana lah pecel atau gado-gado lah, nggak usah pakai kerupuk. Ya kita kan paham bahwa jauh lebih banyak seratnya, ya jauh lebih penuh dengan enzim, mineral, vitamin pada gado-gado atau pecel tadi, gitu lah. Jadi kalau hal-hal seperti itu nggak, cuman kadang-kadang nafsu kita aja. Bahkan ada yang sampai komentar, ya ngapain juga ngikutin Dr. Zaidul ribet, makan ini makan itu segala macam. Bukan masalah ribet-ribetnya, cuma memang kebiasaan kita, ya hanya sekedar kebiasaan yang mungkin kita banyak orang selama ini tuh lebih banyak mengkonsumsi makanan dalam rangka menyenangkan lidahnya. Ini kan bahasa umum aja sebenarnya. Adalah mengkonsumsi makanan dalam rangka memuaskan selera atau ya sekedar lidah sajalah seperti itu. Jadi itu dikeluarkan, ya. Dan ada hadis Nabi menjelaskan bahwa itu dilakukan pada setiap bulan.
ya. Dan memang sel tubuh kita ini baru sekalian beregenerasi, ya itu beda-beda waktunya. Sel lambung beda, ya. Sel kulit beda, darah kita beda. Kalau kita kenalkan darah merah itu diproduksinya per 3 bulan atau 120 hari gitu kan. 4 bulan maaf, 120 hari. Lambung itu ya, itu per 5 sampai 6 hari. Ya, jadi saya katakan, oh benar juga sih kenapa kita ada puasa-puasa sunnah gitu kan. Memang ternyata untuk memperbaiki, untuk meregenerasi sel-sel yang ada tadi. Ya. Itu yang poin yang kedua. Nah, baru kita masuk poin yang ketiga. Yang poin yang ketiga ini yang kita kenal dengan, atau mungkin saya sebutnya, kita baru masukkan. Jadi pedomannya apa? Pedomannya adalah masukkan semua yang halal, yang pastinya wajib itu, ya, dan yang baik, gitu kan, atau yang thayyib, ya, dan tidak berlebihan. Itu semua pedomannya. Ya, contoh mungkin bagi orang yang suka misalkan minum apa ya, jus jeruk gitu kan. Jeruknya sehat gitu kan, tapi ketika sudah di jus ya dikasih apa tuh namanya, dikasih gula pasir, dikasih susu gitu kan, udah nggak sehat lagi, udah banyak terjadi masalah atau mungkin pengurangan zat gizi di situ. Bukan pengurangan sih, cuman beban di tubuh semakin berlebihan, ya, semakin berat ketika yang dikonsumsi, khususnya kayak jeruk-jerukan tadi misalkan sudah penuh dengan ya bahan-bahan semestinya nggak perlu masuk ke badan kita. Mau jeruk ya peres aja jeruk gitu kan, jeruk ambil beli di pasar peres gitu kan, kasih madu sedikit lalu selesai, itu minum jus jeruk gitu. Tapi masalahnya kalau sudah lebih mengutamakan rasa gitu kan, ya sudahlah, akhirnya terjebak lagi ke hawa nafsu tadi, ya, hawa nafsu. Dan seseorang itu akhirnya ya tadi hari-harinya itu penuh dengan apa ya, mikirnya itu makan apa lagi, makan ini itu segala macam. Padahal itu saya katakan di awal tadi bahwa sebenarnya nafsu kita tuh ya nggak perlu, atau mungkin jiwa atau iman atau hati kita tuh nggak perlu diribetkan dengan urusan makan gitu kan. Dan Nabi kita SAW sudah jelaskan atau mungkin memberikan contoh kepada kita. Nabi kalau ada makanan tanya kepada istri-istri beliau ketika beliau datang ke istri ini gitu kan, itu beliau sudah jelaskan bahwa kalau sampaikan kalau ada makan ya aku makan, kalau enggak aku berpuasa gitu, sederhana aja gitu ya. Makanya Nabi kita emang selama hidupnya emang tidak pernah kenyang gitu kan. Nabi makan secukupnya saja, seperti itu. Jadi memasukkan, jadi teman-teman memasukkan itu ya masuk yang tadi saya jelaskan tadi adalah masukan yang halal dan thayyib. Nah, masalahnya adalah ketika kita berhadapan ya. Jadi misalkan gini, banyak sekali ya makanan-makanan yang ada pada saat ini itu yang membuat akhirnya apa ya, sel-sel tubuh kita itu ya elektron, saya jelaskan di awal kan, elektron kan berpasangan. Jadi elektron itu ya misal. Sadar tidak sadar Bapak sekalian ya, salah satu atau indikator lah tidak sehatnya wanita katakanlah muslimah di zaman sekarang ini, salah satunya adalah banyaknya dari mereka yang menstruasinya bermasalah ya, mulai dari nyeri yang berlebihan, waktunya yang memanjang, kemudian apa tuh namanya, sakit ya, atau mungkin jumlah yang berlebihan itu kan mens yang bermasalah kayak begitu ya. Dan ternyata ketika konsep-konsep sederhana yang saya jelaskan ini diterapkan, itu ternyata bisa reverse, bisa balik normal gitu kan. Dan itu bukan satu kasus, dua kasus, banyak sekali loh sekalian, banyak sekali ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka sudah mengendalikan hawa nafsunya, mereka sudah mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, dan mereka mengkonsumsi itu ya dalam rangka menjaga tubuhnya, bukan cuma sekedar mendapatkan rasa. Kalau selama ini kan banyak sekedar mendapatkan rasa. Saya jujur ya agak khawatir dengan berlimpahnya kedai-kedai kopi ya, yang ada saat ini. Mungkin secara wirausaha oke lah gitu kan, tapi Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda melihat gitu kan, dalam kopi-kopi atau mungkin warung-warung, bukan warung sih, ada kedai ini, ada yang jual teh lah, jual kopi segala macam. Dalam satu gelas yang mereka jual itu ada berapa
berapa gula pasir cair biasanya yang mereka masukkan. Banyak nggak? Banyak loh. Dia nggak pakai itu lagi, nggak pakai sendok, tapi pakai centong ngambil nih. Bapak Ibu sekalian, ya, saya agak ngeri sebenarnya karena nanti tinggal nauzubillah, semoga tidak, tapi kalau dengan pola kayak begitu maka generasi muda saat ini itu tinggal tunggu waktunya saja untuk meledak, di mana pada usia mereka 20-30 tahun mereka sudah kena diabetes, kena penyakit jantung, ginjal segala macam, tinggal tunggu waktunya aja. Ya. Saudi itu, ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, itu Masya Allah ya, Saudi Arabia itu yang sudah umroh atau haji atau pernah ke sana dan yang belum semoga dimudahkan, itu anak-anak di sana itu apapun makanannya minumannya soda. Apapun makanannya minumannya soda, semua disodain sama dia. Bahkan buka puasa atau bahkan beberapa yang mengasih tahu itu sahur pun mereka minum soda loh, ya. Subhanallah, ya, jangan percaya ada satu tulisan yang pernah saya baca, kata rumah sakit di Saudi itu kosong gimana? Orang Saudi itu sudah banyak yang berpenyakitan, ya. Apakah mereka minum air zam-zam juga tiap hari? Belum tentu, ya. Karena zam-zam juga yang rumahnya jauh juga mereka nggak mau ribet juga gitu seperti itu, ya. Jadi bicara makanan, ya, bicara the good food, good life, ini sebenarnya bukan bicara hal sederhana, tapi sesungguhnya kita sedang bicara peradaban gen atau peradaban generasi yang, ya, sooner or later gitu kan, cepat atau lambat, ya, kalau kita nggak menyadari ini maka akan banyak terjadi kerusakan pada gen kita. Ya, yang sekarang itu kan sudah mulai kita banyak dapatkan anak-anak itu kan yang lahirnya tidak normal karena sebutnya kelainan kongenital, ya, lahir nggak punya anus, lahir nggak punya usus, ya, banyak sekali sekalian. Masuk juga kasus-kasus anak-anak hiperaktivitas, ya, yang zaman mungkin 50 tahun yang lalu itu tuh nggak separah ini mungkin, ya, nggak seheboh ini kejadiannya. Jadi kita bicara tentang boro-boro cerita tentang good life gitu kan, jadi jangan berharap terlalu banyak punya kehidupan yang baik, mood yang baik, emosi yang baik, pikiran yang baik, semangat yang baik, ide yang baik, kalau seandainya kita nggak mau memperbaiki makanan, ya, apalagi sudah makan, ya, nggak bertanggung jawab dengan apa yang dikonsumsi, ya, seperti itu. Jadi di saat era seperti ini pun, saya tadi pagi barusan membaca sebuah sepertinya review jurnal atau apa, saya lupa lah, itu kan, itu ternyata disebutkan di situ gitu kan, ternyata masalahnya itu bukan cuma sekedar lockdown saja. Mau lockdown, mau enggak lockdown, mau apa, sekarang bicara wabah seperti ini, kalau manusianya imunitasnya lemah dan sebagian atau mereka memiliki keadaan yang kita kenal dengan intestinal dysbiosis atau ketakseimbangan di usus mereka, ya, maka lockdown enggak lockdown tetap akan berpotensi kena gitu. Serem kan? Ya, sekarang ini kata kuncinya memang di imunitas, ya. Kata kunci di imunitas. Jadi kata kunci imunitas itu ada di mana? Ada di perut. Tadi dijelaskan oleh moderator, ya, bahwa memang di perutnya manusia itu letak imunitasnya di situ. Ya, maka puasa itu salah satu cara menjaga atau menaikkan imunitas. Ada risetnya, ada banyak sekali lah kalau mau baca. Kemudian apalagi, ya, kasih mereka makanan-makanan yang sifatnya menguatkan perut atau pencernaan tadi. Sudah ada juga di postingan saya tentang itu, tinggal silakan teman-teman baca. Itu salah satu biang keroknya sebenarnya, biang kerok masalah pencernaan, dari tepung-tepungan, gula pasirnya, ya, belum lagi minyak-minyaknya. Ya, orang tua kita zaman dulu nggak kayak begini ceritanya. Mereka mah anteng-anteng aja, sabar-sabar aja, karena yang dimakan ya
jahe, kunyit, serai gitu kan, dalam bentuk makanan-makanan mereka setiap hari, atau mungkin wedang-wedang yang mereka minum tiap hari. Dan kalau secara bahasanya untuk memperbaiki pencernaan, memang kata kuncinya itu ada pada mereka ini, ya rempah rimpang. Kalau mungkin yang teman-teman sudah sering mendengar kata-kata itu dari saya, ya. Jadi subhanallah ya, jadi kalau kita kembalikan ke niatan dasar asalnya adalah memang menjaga kesehatan itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah, ya. Karena memang ibadah-ibadah yang perlu kita kerjakan atau bahkan wajib itu mereka memerlukan kesehatan yang paripurna. Orang yang tiap harinya mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi asam gitu ya, miskin atau bahkan nggak ada seratnya, tinggi karbohidratnya seperti itu, akhirnya dia atau orang ini kena asam urat, dan akhirnya gara-gara asam urat tadi dia tidak bisa sholat, ya terimalah itu gitu kan. Terimalah itu sebagai konsekuensi dari tidak mau menjaga, akhirnya sholatnya nggak bisa berdiri, sholatnya duduk seperti itu, kan sayang misalnya, ya. Jadi semakin kita memahami, menyadari bahwa memang ternyata kalau kita mau mendapatkan atau memiliki kehidupan yang lebih baik, maka perbaiki juga makanan. Kalau tiap hari masih penuh dengan, maaf ya, isi piring itu nasi gitu kan. Ya, saya bukan larang makan nasi, bukan, tapi kita tetap butuh karbohidrat. Sumber karbohidrat bukan cuma dari nasi, gitu loh. Banyak sumber karbohidrat yang sehat yang lain, ya. Miskin serat, miskin enzim, gitu kan, tinggi karbohidrat, seperti itu adanya. Ya, maka pedoman-pedoman dalam Islam yang saya jelaskan tadi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya akan memperbaiki sel-sel tubuh kita, dan pada akhirnya nanti akan memperbaiki generasi. Jadi kalau mau bicara kayak sekarang, akhwat-akhwat atau muslimah, ikhwan-ikhwan yang nanti katakanlah ya menikah pada akhirnya gitu kan ya, kalau mau mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka mulailah dari sekarang memperbaiki apa yang Anda masukin atau Anda asup dalam tubuh Anda. Ya, dan indikatornya apa ya, keluhan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu nggak langsung ujuk-ujuk sakit, jadi ada waktunya tubuh kita itu memberikan tanda-tanda berupa keluhan-keluhan ya. Jadi orang yang kena katakanlah darah tinggi atau mungkin stroke atau jantung, itu awalnya ada keluhan-keluhan yang muncul. Nah sayangnya banyak orang keluhan-keluhan tadi itu dihilangkan dengan obat-obatan, kan sayang ya. Ketika lagi pusing, apa masalah pusingnya? Ketika lagi katakanlah perutnya bermasalah, apa masalah di perut tadi? Apa akar masalahnya apa? Kalau nggak ketemu di sana, lalu sekalian akar masalahnya ya terus menerus yang akan diobati itu keluhan. Ya, jadi jangan dikit-dikit pakai obat ya. Ya, jadi kalau termasuk yang tadi saya katakan, ketika wanita-wanita atau muslimah yang menstruasi itu kan bisa ada pra-menstrual syndrome gitu kan. Pra-menstrual syndrome itu ada yang baperan lah, ada yang mood swing, itu nggak boleh muncul gitu kan sebenarnya. Atau itu sebenarnya sejati tidak perlu muncul kalau seandainya tubuhnya dalam keadaan yang baik dan seimbang. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin cukup, ada waktu sekitar 15-an menit ya. Kita mungkin ada mau tanya jawab, karena saya mungkin nanti harus pergi lagi, ada urusan lagi. Saya kembali lagi ke moderator. Demikian berusaha semua. Kita sudah terhubung dengan salah seorang peserta. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar jelas Ibu ya? Kita sama-sama, tapi suara saya jelas Pak? Iya, suara Ibu cukup jelas, alhamdulillah. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Ina Cun, saya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibu Ina Cun dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dokter, apa kabar? Wah, good morning. Morning juga Bu. Iya, Property Business and Conduct ya dok. Saya pernah ikut kajian dokter di Telkomsel, tapi very crowded. Jadi hari ini saya bersyukur, alhamdulillah. Saya punya ibu usia 85 tahun. Beliau sudah
cuci darah almost 1 year. Saya pernah kasih beliau ramuan daun pandan, jahe, and then serai. Tapi begitu saya lagi kasih di rumah sakit, internisnya bilang, itu apaan itu Bu? Katanya bilang, oh ini minuman saya bilang, tapi saya juga kasih mama saya, karena mama saya suka. Terus internisnya diam aja, Dok. So what should I do, Dok? Boleh diterusin apa enggak? Ya, ibunya tuh masih bisa jalan atau apa? Mamanya masih nyuci piring umur 85, masih jalan. Ada beberapa saran saya sih Bu ya untuk kasus-kasus kayak begini. Yang pertama, mungkin kalau beliau bisa dibawa ke klinik-klinik bekam ya, itu bawa klinik bekam. Karena kenapa saya menyarankan bekam? Karena bekam itu secara mekanisme kerjanya dia mirip tanda kutip seperti mesin cuci darah. Oh siap. Ya, jadi nanti Ibu coba cari klinik bekam yang ya mungkin pembekamnya sebaiknya sudah sudah senior lah ya, karena itu titik-titiknya itu nanti sangat-sangat berpengaruh nanti untuk optimalisasi dari pengobatan itu. Jadi mungkin di daerah Rawamangun tuh ada klinik Rawamangun itu Rumah Sehat Albani seingat saya. Kalau di daerah Tebet itu ada klinik Asabil Holistik, itu juga bisa insya Allah. Mungkin Ibu bisa daftar atau mungkin cari infonya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi sih ya kalau membahas dokter nggak usah dibahas sih, karena mereka kan ilmu dokter kan nggak banyak yang bersilangan atau beririsan dengan ini gitu. Jadi ya tidak heran kalau mereka nggak terlalu banyak komen gitu kan. Malah bagus tadi kalau seandainya beliau diam saja, terus bagian dari adab, kalau nggak tahu ya nggak usah banyak komen gitu kan, seperti itu. Nah kalau untuk herbalnya biasanya untuk kasus-kasus gagal ginjal atau mungkin cuci darah seperti ini, ya salah satu herbal atau salah dua herbal yang saya sarankan untuk membantu ya adalah itu serai sama akar alang-alang Bu. Oh, oke. Serai sama akar alang, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit sama jahe gitu kan, itu insya Allah akan membantu. Dan juga kayu manis, cuman kayu manis ini mungkin harus hati-hati karena kayu manis itu dia bisa juga menurunkan gula darah. Ya, gula darah. Jadi mungkin kalau yang ibundanya itu ada gula darah, mungkin bagus pakai kayu manis supaya harus dikontrol ya gula darahnya. Karena kayu manisnya cepat sekali memperbaiki itu. Memperbaiki atau menurunkan lah gula darah. Mungkin itu saran saya untuk sementara ini. Dan dasar ya, kalau kembali ke konsep-konsep tentang penyakit ya, saya pribadi meyakini bahwa memang penyakit itu dasarnya atau mungkin akar masalah itu ada di perut gitu. Sehingga mungkin saran saya ya pertama ya jangan lemahkan lagi perut itu gitu kan, jangan lemahkan perut ya. Orang tua zaman dulu biasanya mereka makannya nggak neko-neko sih ya, setahu saya sih ya. Nggak neko-neko, mereka makan biasa-biasa aja. Jadi mungkin ya kalau kita kembali ke kenapa kena penyakit itu, mungkin itu sudah takdirnya kayak begitu ya. Cuman harus dilihat lagi, mungkin dari air juga bisa, dari mungkin logam-logam berat juga bisa gitu kan. Jadi pelajaran buat yang lain juga. Atau mungkin beliau ada orang tua itu kadang-kadang sama anaknya dibawakan makanan macam-macam gitu kan. Nah, itu juga mungkin perlu diperhatikan, terutama makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula. Ya, itu juga mungkin dimonitor aja ya. Karena kalau itu sudah masuk tadi ya, kalau sudah muncul kelemahan di perut atau kita kenal sebagai leaky gut ya, leaky gut itu ususnya bocor ya. Usus bocor itu makanya bukan dimaknai dengan usus bocor beneran ya, tapi dia punya jonjot ususnya itu tuh meregang gitu lah. Nah itu salah satu cara paling mudahnya dengan cara tadi berbekam, dan mungkin puasa sunnah insya Allah akan baik juga buat beliau. Dan terakhir ya, mungkin saran saya juga kalau ibu bisa mendapatkan air zam-zam ya. Air zam-zam itu kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Jadi zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan.
Jadi coba minum zam-zam, cari air zam-zam dan minumlah zam-zam tersebut sesuai dengan niatnya ya, untuk kesembuhan, untuk kesehatan, keberkahan ya, macam-macam niatnya kita bisa minum dari zam-zam tadi. Dan minumnya berapa banyak ya, tentunya jangan banyak-banyak juga ya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokternya. Mungkin itu akan membantu. Allah taala alam. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Bu Inacur untuk partisipasinya, dan juga terima kasih kepada Dr. Zaidul Akbar untuk jawabannya. Kami buka kesempatan selanjutnya untuk peserta seminar kesehatan online via Zoom. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Ya, tunggu. Sudah ada ya? Oke, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu. Ya, nampaknya suara belum kedengaran ya, belum terdengar di studio kami. Assalamualaikum Ibu. Ya, nampaknya ada kendala ya, suara penanya belum terdengar di studio. Kita mencoba membuka kesempatan selanjutnya lagi untuk penanya via Zoom. Ya. Bagi peserta yang ingin bertanya agar membuka kamera dan mengangkat tangannya ya, agar panitia bisa memilih peserta yang akan mengajukan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Kita sudah terhubung dengan salah satu penanya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita sudah terhubung dengan akun Ifah Khalifah ya. Assalamualaikum, suara kami terdengar di sana Ibu? Iya, nampaknya suara Ibu belum sampai ke kami ya, belum terdengar di studio. Assalamualaikum. Ya. Kami mohon maaf, suara Ibu Ifah Khalifah tadi belum sampai ke studio ya, belum terdengar di studio Mimbar TV. Kita coba beralih ke penanya selanjutnya via aplikasi. Ya, kita sudah terhubung dengan akun Z ya, akun Z. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar jelas Bapak? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk melayangkan pertanyaannya langsung ke narasumber kita. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Dr. Zaidul Akbar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ini. Begini dokter, istri saya kan kebetulan lagi sakit nih dok, sudah kurang lebih 5 bulan. Nah itu dengan keluhan seperti ada yang mengganjal di rongga tenggorokan hidung gitu dok, dan sulit tidur udah 5 bulan gitu dok.
Nah, kebetulan kita juga sudah menjalankan konsumsi herbal juga dan ke dokter. Tapi masih seperti itu dok, keadaannya. Berat badan juga turun. Itu gimana dok ya? Insya Allah sih mungkin dokter ada bisa untuk konsultasi gitu dok. Terima kasih. Ya. Baik, Bismillah. Jadi saya terus terang nggak kebayang sih Pak, maksudnya arah penyakitnya itu kemana sih ya? Karena tadi Bapak sampaikan juga ada apa namanya seperti ada ganjalan di hidung segala macam. Ya karena ya yang namanya penyakit pastinya kita perlu lihat ya. Nah, memang saya pribadi sekarang saat ini memang nggak buka praktek, cuman biasanya kalau memang ada pasien-pasien yang perlu diterapi, saya akan referkan ke beberapa klinik-klinik herbalis yang senior ya, yang bisa nanti membantu lah dalam penyembuhannya. Karena kalau tadi Bapak bilang tentang ada apa namanya ganjalan apa di hidung segala macam, ya polip juga bisa gitu kan, polip juga bisa, atau mungkin penyakit lain saya nggak tahu seperti apa, nggak ada gambaran ya, mungkin nggak bisa memberikan banyak saran ya, karena saya nggak tahu apa yang dihadapi. Jadi mungkin saran saya mungkin coba Bapak berobat ke herbalis atau mungkin terapis yang senior lah ya, untuk dilihat nanti supaya jelas ini masalah dihadapinya apa. Ya itu mungkin saran saya. Kalau herbalnya apa, kalau cuma sekedar herbal umum saja ya, herbal umum saja sebenarnya yang resep yang saya share yang apa itu namanya ya, POS itu ya, Power of Six itu yang ada jahe, serai, kayu manis, temulawak itu salah satu resep untuk anti radang, anti kanker atau tumor yang juga cukup baik ya. Karena tadi Bapak ada menyebutkan berat badan juga turun ya. Kalau berat badan turun ini biasanya mengarahnya ke penyakit-penyakit yang sifatnya kayak tumor atau kanker. Wallahu alam, saya nggak bisa banyak komen juga karena nggak lihat ya. Jadi mungkin saran saya coba cari info ya, teman-teman herbalis yang bisa di dekat Bapak ya, yang bisa lihat ya, atau periksa dulu ya. Mungkin itu saran saya. Terima kasih dok. Dok, apa dokter ada referensi dok untuk herbalnya dok, prakteknya, yang praktek itu? Bapak di mana tinggal? Saya kebetulan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oh, Jagakarsa. Jagakarsa. Ya mungkin yang kalau mau ke itu sih bisa ya, ke yang klinik tadi yang Asabil itu di mana, di Tebet Harjo atau di Depok. Kalau Depok itu ada apa ya, ada rumah bekam atau rumah sehat Herbal Insani di daerah Jalan Merdeka di dekat Samsat Depok. Itu juga insya Allah cukup rekomend sih di situ. Ya baik. Kemarin sih kita udah ke internis juga dok. Menurut diagnosa dokter sih ada GERD gitu, tapi alhamdulillah lambungnya sih nggak ada masalah, tinggal di tenggorokan aja gitu, dan makan masih normal. Kalau itu terasa kalau menelan air liur aja gitu dok. Kalau makan sih alhamdulillah nggak ganjal gitu. Ya coba mungkin dibawa dulu aja Pak ke apa, terapis itu ya, mungkin nanti bisa dilihat dulu. Karena emang namanya juga berobat sih, kadang-kadang kita Allah langsung kasih sembuh ada, tapi Allah belum kasih sembuh juga ada gitu, kayak harus sabar juga sih. Ya. Baik dok, terima kasih banyak dok ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita buka satu kesempatan terakhir ya untuk penanya langsung via aplikasi Zoom. Ya, silahkan kita beri kesempatan satu penanya terakhir via aplikasi Zoom. Ya, kita sudah terhubung dengan salah seorang peserta ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Lisa Priani Mula dari Gorontalo. Ibu. Dengan Ibu siapa Bu?
Halo, Lisa Priyanimola dari Gorontalo. Ya, dari Gorontalo. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, mau tanya yang di ini dok, yang di bukunya dok ini tentang perbedaan gula kompleks dan gula sederhana. Ya. Sudah, Bu? Iya. Ya, baik. Bismillah. Jadi gula kompleks ya. Jadi gula kompleks itu sebenarnya simpel aja sih. Jadi gula-gula yang masih banyak atau masih mengandung enzim, vitamin, mineral ya, yang masih menjadi satu kesatuan dalam gula tadi. Ya, contoh mungkin ya madu ya, madu kan gula kompleks sebenarnya ya. Kemudian saya pernah sampaikan juga, bagi saya gula aren itu mesti gula kompleks sebenarnya. Jadi dia itu isinya itu bukan gula doang, tapi kalau sudah mengalami pengolahan, rafinasi ya, biasanya itu isinya itu tinggal glukosa aja tuh, gula aja ya, kayak misalkan gula pasir ya mungkin atau mungkin apa tuh namanya, nasi ya. Nasi itu kan nasinya juga karbohidrat atau hidrat arang, beras itu. Tapi ketika dibuang ya pembungkusnya, diolah, diputihkan ya, sisanya tinggal gula aja ya. Makanya kita kalau apa namanya ketemu dengan bahasa-bahasa itu mungkin lebih baik pilih yang karbo-karbo yang kompleks ya. Contoh misalkan umbi-umbian itu kan dia karbo kompleks ya, karbo kompleks. Jadi kalau dia masih tidak banyak pengolahan, kemudian tidak direfinasi, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk badan kita. Dan karbohidrat atau hidrat arang bagi tubuh kita tetap kita perlukan. Jangan nggak makan karbo juga gitu kan. Jadi kita bukan diet tertentu yang tidak makan apa tuh namanya karbo ya. Jadi tetap makan karbo, tapi pilih karbo-karbo yang sehat. Ya contoh misalkan kalau air tebu itu kan dasar dari tebu itu kan glukosa atau gula kan. Cuman gula pada air tebu sama gula pada gula pasir sudah beda ceritanya. Nah, jadi mungkin itu dua hal yang sangat berbeda, yang kalau dikonsumsi untuk jangka panjang memang akan sangat berbeda juga itunya, apa tuh namanya, efeknya ke badan. Gitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup teman-teman sekalian. Terima kasih atas undangannya dari Minbar TV, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan semoga Allah sehatkan Anda semua ya teman-teman